Ini adalah kisah ketiga dari buku Chicken Soup for Soul yang berjudul Sekaligus Dua. Saat itu kami sedang berdiri di tepi kolam renang di rumah orang tuaku. Tiba-tiba kudengar suara Lian, sepupuku, menjerit, "Mana Jimmy?" "Ya Tuhan, mana Jimmy?" pikirku. Jeritan mempertanyakan hilangnya anak lelakiku yang berumur 5 tahun itu menggetarkan seluruh tubuhku. Di sekeliling kolam itu ada pinggiran pengaman. Dasar landai dan bagiannya yang terdalam hanya 120 cm. Kami biasa membiarkan anak-anak yang lebih kecil berkecimpung bermain air di siang hari dalam kolam renang. Sementara kami berdiri di tepi sampai basah kuyup tersiram air yang mereka cipratkan. Pada siang hari yang mengagetkan itu, ketika Lian menjerit, rupanya Jimmy berjalan di dekat pinggiran pengaman dan tergelincir masuk ke bagian yang lebih dalam. Hanya sekejap saja, kami tidak memperhatikannya. Tahu-tahu ia sudah lenyap. Dengan segera, aku sudah melihatnya. Aku membungkuk untuk menjangkaunya. Aku menarik Jimmy ke atas. Anakku itu terangkat dari dalam air sambil meronta dan berteriak, menangis ketakutan. Ia menjerit-jerit minta dikeluarkan. Rasa bersalahku menyebabkan aku ingin mengikuti permintaannya. Namun, naluriku sebagai ayah mendesak agar aku tetap berada di dalam kolam bersama Jimmy. Kami bersama-sama gemetar bersama, sementara aku berbicara kepadanya untuk menenangkan. Kukatakan bahwa air bisa menimbulkan rasa takut dan kita perlu hati-hati karenanya. Aku memeluknya erat-erat, sementara kami melangkah pelan-pelan dalam air sepanjang tepi kolam. Setelah beberapa menit, Jimmy mengatakan bahwa ia sudah tidak takut lagi. Ia pun kembali bermain-main di dalam air. Aku merasa bersalah dan menyesali diri karena bukan merupakan ayah yang baik. Ayah yang baik tidak menyebabkan anaknya nyaris tenggelam, kataku dalam hati. Saat aku sedang hebat-hebatnya menyesali diri, Lian lewat dan berkata, "Kau ini ayah yang hebat, dan aku benar-benar kagum terhadap caramu menangani kejadian tadi. Ia takkan pernah takut air lagi." Hari itu Lian melakukan 2 penyelamatan. Ia menyelamatkan nyawa anakku ketika ia meneriakkan "Mana Jimmy?" dan ia juga menyelamatkan diriku sebagai ayah. Dengan komentarnya yang membesarkan hati, ia telah mengalihkan perasaanku dari penyesalan ke rasa bangga. Ajaib, apa yang bisa terjadi jika kita melihat diri kita lewat mata orang lain? Para pendengar Big SS kalian, inilah luar biasanya bila kita bisa mensupport orang lain, bila kita bisa mendukung setiap karya teman kita, saudara kita. Bahkan ketika ia sedang dalam masalah, ketika ia sedang berhadapan dengan situasi yang berat, kita masih bisa meneguhkannya. Dukungan merupakan sebuah bahan bakar yang luar biasa membuat seseorang bisa maju. Bukan kritikan yang membuat ia merasa down kemudian tidak mau bangkit lagi. Dukungan support sebagai seorang sahabat, teman, saudara kepada orang yang sedang jatuh, sedang mengalami musibah, bisa mengubah cara pandangnya, mengubah cara pikirnya menjadi lebih baik. Kadangkala setiap orang itu bisa berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Tapi bila kita bisa peka, kita bila mensupportnya, bisa jadi titik terendah itu bisa menjadi awal start bagi setiap orang untuk maju. Untuk maju kadangkala seseorang itu perlu mundur beberapa langkah, bukan karena takut, tetapi karena harus mengambil ancang-ancang lari ke depan. Mungkin disitulah kita sebagai orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan jiwa dan raga baik, kita perlu mensupport teman-teman kita. Support itu sungguh luar biasa, memberikan semangat, meningkatkan gairah hidup. Persahabatan itu bukan hanya menceritakan yang baik-baik saja, tetapi kadangkala kita bersahabat harus mengingatkan ketika teman kita berbuat salah. Kita menegur dengan cara yang anti mainstream, cara yang
Bukan cara menyalahkan kamu itu seperti ini, tidak, tapi kita melihat bagaimana ia bergulat dalam masalah itu, bagaimana dia berjuang, bagaimana bangkit. Saudara sekalian, dalam kisah ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang bahwa kita tidak hidup sendirian. Bisa jadi saat ini kita berada di pihak yang mensupport, mungkin lain kali kita berada di pihak yang berada dalam terendah dan kita membutuhkan dukungan. Hidup itu adalah suatu yang dinamis. Tidak tahu kapan kita berada di atas atau di bawah. Ada baiknya setiap orang di antara kita ini bisa menyadari posisinya. Dan yang utama adalah kita semua adalah keluarga. Sebagai sebuah keluarga, ada baiknya kita saling memberi perhatian. Perhatian itu hal utama. Perhatian dilandasi dan kasih, cinta lebih utama itu sungguh luar biasa. Keluarga adalah aset berharga dalam hidup kita. Kita berjuang, bekerja itu untuk keluarga, untuk anak istri kita, suami dan semuanya. Walaupun terasa berat, tetapi itulah dinamika. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikir pendek untuk meninggalkan keluarga kita. Keluarga adalah yang pertama, keluarga yang utama, karena keluarga adalah titipan Tuhan, di mana kita harus mengurus, di mana kita harus memberi yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa kapan-kapan. See you.